Hai, aku Mufidatus Nur Fauzia. Dengan NIM 241223076. Hai. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini saya ingin membahas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Undang-undang ini sangat penting karena mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan sektor industri di Indonesia. Mari kita mulai dengan beberapa poin utama dari undang-undang ini. Pertama, tujuan utama dari UU ini adalah untuk membangun industri yang berdaya saing, maju, dan berkelanjutan. Hal ini berarti kita ingin memiliki industri yang tidak hanya bisa bersaing di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat global. Selain itu, pembangunan industri harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, yaitu tidak merusak lingkungan dan bisa terus berkembang dalam jangka panjang. Kedua, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam pengembangan industri. Ini termasuk memberikan insentif, memfasilitasi kemudahan berusaha, dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Dengan demikian, diharapkan industri nasional bisa tumbuh dengan lebih baik. Selanjutnya, kita punya yang namanya Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN. Ini adalah dokumen yang menjadi pedoman utama dalam pembangunan industri di Indonesia. RIPIN disusun oleh pemerintah dan harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam sektor industri. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penataan dan pengendalian kawasan industri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan industri dilakukan secara terencana dan terkoordinasi, serta tidak merusak lingkungan sekitar. Tidak kalah penting, standar dan sertifikasi produk juga diatur dalam undang-undang ini. Dengan adanya standar dan sertifikasi, kita bisa memastikan bahwa produk yang dihasilkan industri dalam negeri memiliki kualitas yang baik dan bisa bersaing di pasar internasional. Untuk memastikan semua ini berjalan dengan baik, ada mekanisme pengawasan dan pengendalian yang melibatkan berbagai instansi terkait. Pemerintah melakukan pengawasan agar semua industri mematuhi peraturan yang berlaku. Jika ada pelanggaran, undang-undang ini juga telah mengatur berbagai jenis sanksi, baik administratif maupun pidana. Terakhir, undang-undang ini juga mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pengawasan industri. Masyarakat bisa ikut serta melalui berbagai forum dan mekanisme yang disediakan oleh pemerintah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, diharapkan sektor industri di Indonesia bisa berkembang dengan lebih baik, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.